Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tabah. Ya, selamat sore. Sore, Pak. Ini kok masih sepi ya? Berdua aja, Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Kita kemarin itu ada tugas ya. Mas masuk kelompok berapa? Atau enggak? Saya kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Ada kesulitan menjelaskan soal? Belum ada sih, Pak. Nah, Eh, dengan bantuan internet sih, alhamdulillah lancar, Pak, untuk kita mempelajari bahasa yang di soal tersebut, Pak. mudeng maksudnya soal? Lumayan, Pak, lumayan paham. Hmm. Karena itu kan sebenarnya tentang eh, Apakah itu? tentang sifat termofisika ya Pak, aliran gas ya Pak. Ya, kita lihat saja ya. Ini sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Oke. Yang pertama itu apa sih yang dimaksud dengan Konveksi. ini kan kita bicara tentang konduksi kan ini, Oke. ya, konduksi yang transien. Jadi konduksi transien itu maksudnya temperaturnya tidak ajak. Jadi kalau yang steady, kemarin kan kita mempelajari steady itu kan begini. Ini misalnya di sini P1, di sini P2. Nah, ini selamanya P1 dan P2 ini tetap tidak berubah harganya. Ini namanya steady. Nah, yang kita bahas di sini itu bisa T1-nya yang berubah, bisa T2-nya yang berubah. Oke, kita ke soal ini. Ini sifatnya adalah transien. Transien tadi lawan dari steady. Lawan dari steady. Steady itu tetap tidak berubah. Nah, transien ini yang tadi temperaturnya makin lama berubah. Nah, kalau kira-kira soal ini maksudnya apa nih soal ini? Coba cerita. Kita bahas bareng-bareng. Untuk soal ini saya baca soalnya dulu ya Pak ya. Iya, oke, silakan. Jadi sambungan termokopel yang berbentuk seperti bola digunakan untuk pengukuran dalam aliran gas. Koefisien konveksi antara permukaan persimpangan dan gas adalah H sama dengan 400 W per M kuadrat. Watt K, ya ini. watt Pak. Nah, Oke, sorry. K adalah H sama dengan 400 watt per M kuadrat. K dan sifat ini meter termofisika. ya, Mas. Bacanya meter. Oh iya Pak. Ini meter, kemudian Meter ini persegi. Kelvin. Oh iya, K Kelvin Nah, Pak. Dan sifat termofisika junction adalah K sama dengan 20 watt per meter Kelvin dan C sama dengan 400 joule per kilogram Kelvin dan C rho. lagi 8.500 Ini rho kilogram. bukan C ini. Oh ya, rho Pak. Nah, Sorry salah ya, ketik tulisan saya. ya. Nah, Dengan 8.500 kilogram per meter kubik.
Tentukan diameter sambungan yang diperlukan untuk termokopel memiliki konstanta waktu 1S jika per Sekon 1 ya, Mas. sekon jika Nah, persimpangan berada pada 25 derajat Celcius dan ditempatkan di aliran gas yang bersuhu 200 derajat Celcius. Berapa lama waktu yang diperlukan sampai persimpangan itu mencapai 1199 derajat Celcius? ini thermocouple junction tadi sambungan. Oke, Meskipun ini bisa diterjemahkan dengan kalau jalan ya, road junction misalnya, itu memang persimpangan. Oke. Tapi ini thermocouple itu Sambungan. Ini sebenarnya fungsinya apa thermocouple itu? Sebenarnya thermocouple itu alat ukur, Pak, untuk mengukur suhu, tapi kalau nggak salah itu ada 2 jenis logam konduktornya sih, Pak. Oke. Pada ujungnya. Jadi nanti ada efek termoelektrik. Jadi modelnya thermocouple itu ini ada dua material begini, ada dua material yang berbeda itu. Nah, terus disambung di sini, ya, di patri atau apa itu, biasanya bentuknya bulat begini. Nah, ini kalau terkena temperatur, maka akan menimbulkan tadi efek tadi. Nah, ini yang kemudian dideteksi oleh alat ukur. Sebenarnya yang dideteksi itu adalah tegangannya, itu ya. Tapi nah, tegangan ini kemudian dikalibrasi dengan termometer standar gitu ya, untuk temperatur tertentu. Sehingga nanti kalau tegangannya sekian volt itu berarti menunjukkan temperatur berapa. Jadi thermocouple itu adalah termometer sebenarnya, alat untuk mengukur suhu. Oke, terus berikutnya, ya, kalau harga ini apa tadi? Apa Mas ini? Nah, ini adalah koefisien konveksi, Pak. Ya. Terus kemudian K, koefisien konduksi. Koefisien konduksinya, Pak. Kemudian C, ini kalor jenis. Kalor jenisnya. Kemudian rho, massa jenis. Ya, massa jenis. Oke. Kemudian kita mulai mengerjakannya gimana caranya? Jadi pertama-tama sesuai dengan contoh di soal itu kita menyusun solusi dulu, Pak. Diketahui sifat termofisika sambungan termokouple yang digunakan untuk mengukur suhu perkembangan aliran gas. Oke, untuk mengukur suhu gas ya, aliran Oke, gas Pak. ya. Oke. Oke. Lalu selanjutnya. Nah ini Mas, di sini ya, sampai di sini. Ini kan dia hanya meringkas saja ini. Nah, tapi kita perlu menuliskan di sini ini sifat-sifat ini, misalnya ya diketahui ini, ketika kita menulis diketahui di sini, ya, dituliskan di sini H sama dengan 400 watt per meter kuadrat Kelvin. Terus kemudian K sama dengan 20 watt per meter
Kelvin, dan seterusnya. Nah, kalau di buku ini, dia langsung menuliskannya di sini, di gambar. Nah, kenapa kita perlu menuliskan? Karena kita itu nggak ahli, ya, sulit untuk mengingat-ingat, sehingga kita perlu tulis apa saja yang diketahui di sini. Ya, gitu ya, Mas. Baik, Pak. Oke, terus kemudian kita masuk ke yang dicari ya. Selanjutnya yang dicari atau yang ditanyakan itu diameter persimpangan yang dibutuhkan untuk konstanta dalam waktu 1 sekon. Dan yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 199 derajat Celcius dalam aliran gas pada 200 derajat Celcius, Pak. Berarti ini aliran gasnya 200 derajat Celcius gitu ya. Oke. Nah, oke. Terus berikutnya gambar ya. Oke, berikutnya ada skema, Pak. Dari skema itu ada T, kalau nggak salah ini simbol T infinity ya, Pak ya? Atau gimana istilahnya apa, Pak? Bukan, T ini Bukan. ya. Ada simbol Ada apa? simbol tak terhingga ini ya. G tak Ini kan. terhingga. Ini maksudnya itu adalah temperatur arus bebas. Ini loh, ini arus bebas ini. Yang tadi gasnya tadi. G. Nah, kan gini arusnya. Nah, temperaturnya 200 derajat Celcius. G, Pak. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ngerebus kopi misalnya, ngerebus air misalnya, seperti ini. Nah, ini kan temperatur yang di sini, ini misalnya T1 itu ya, ini T1. Nah, temperatur airnya ini disebut dengan T ini. Nah, gitu. Ya, jadi ini temperatur fluida yang arus bebas. Gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kan nanti persamaan-persamaannya kan pakai ini semua. Ya, misalnya T1, ya T1 min T, kemudian ada T1 min T. Nah, gitu. Berarti yang ini itu berarti temperatur arus bebasnya. Oke, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Sementara baru itu, Pak. Oke, lanjut silakan. Lalu setelah ada skemanya, ada selanjutnya kita menyusun asumsi, Pak. Oke. Di asumsi tersebut ada 4 asumsi, yaitu yang pertama suhu persimpangan seragam setiap Suhu saat. sambungan ya. Oke. Lalu yang kedua pertukaran radiasi dengan Sebentar, lingkungan. nomor 1 dulu. Oh, nomor 1, Pak. Nah, itu yang dimaksud dengan seragam gimana? Temperatur Sambungan seragam pada setiap situasi kan ini. setiap situasi. Nah, maksudnya seragam gimana? Jadi temperatur yang mengalir di persimpangannya itu sama gitu, Pak, mungkin, Pak. Nah, ini maksudnya temperatur ini loh, temperatur di sini di semua sisi ini sama. Gitu. Dari sisi sini, sisi sini, sisi sini, sisi sini di belakang sana itu sama temperaturnya. Padahal kan kenyataannya tidak. Mesti yang kalau ini aliran gasnya dari sini, itu mesti yang di sini lebih panas kan dibanding yang ini. Betul ya? Betul, Pak. Nah, sehingga untuk mempermudah perhitungan, maka kita mengasumsikan temperaturnya di sini sama semua. Gitu. Oke, terus berikut. Selanjutnya, asumsi yang kedua adalah pertukaran radiasi dengan lingkungan dapat diabaikan. Oke. Ini maksudnya gimana?
Nah, sebetulnya di contoh 52, ini kan contoh 51. Di contoh 52 itu radiasinya tidak diabaikan. Jadi pada kenyataannya peristiwa-peristiwa perpindahan panas seperti ini itu selain melibatkan konveksi juga melibatkan radiasi. Ya, radiasi. Karena tadi sesuai dengan definisinya, radiasi itu tidak memerlukan media. Kemudian kalau kita menganggap radiasi ke udara bebas, di sini, itu kita menganggap termokouple ini berada di ruang yang tertutup. Gitu. Ya, sehingga radiasi ditempatkan di dinding ini. Dinding ini imajiner sebenarnya, karena radiasinya itu ke udara. Oke, terus berikutnya yang nomor 3. Lanjutnya nomor 3, kerugian secara konduksi melalui sadapan dapat diabaikan. Apa maksudnya ini? Kerugian secara konduksi, maksudnya sadapan itu yang itu Pak, yang di leads-nya itu loh Pak. Nah, apa maksudnya lead ini? Leads-nya itu batang konduktornya mungkin ya. Iya, betul. Jadi ini kan menerima konduksi, kan pasti selain di bola ini, itu kan juga ada yang mengalir ke sana kan. Iya Pak. Nah ini diabaikan, sehingga dianggap perpindahan panas itu hanya terjadi di bola ini saja. Oke, terus berikutnya. Yang nomor 4, constant properties, artinya sifatnya konstan, gitu Pak. Ya. Nah, pada kenyataannya ketika temperatur berubah, sebenarnya sifat-sifat ini berubah. Ini kan mulainya dari 25. Nanti kalau dia sampai ke 100 derajat Celcius misalnya, maka sifat ini berubah. Nah, ini kan menyulitkan, sehingga kemudian kita membuat asumsi tetap, meskipun nanti sampai 199 derajat Celcius. Nah, ini penting buat Anda ya, nanti karena kalau ini makin panas, maka konduktivitas termalnya juga makin turun, ininya juga makin turun, itu tapi massa jenisnya juga ikut turun. Karena ininya melar, tapi massanya tetap, ya, volumenya melar. Jadi nanti kalau Anda menerapkan peristiwa perpindahan kalor ini, yaitu termasuk menjadi perhatian. Oke, selanjutnya analisisnya. Ya Mas, ceritanya analisisnya gimana? Selanjutnya yaitu analisis. Jadi nomor 1, karena diameter persimpangan tidak diketahui, tidak mungkin untuk memulai penyelesaian dengan menentukan apakah kriteria tersebut menggunakan metode kapasitansi Lumpet, Pak. LAM itu sebenarnya yang ini. LAM ya, Pak. Ya. LAM ini jadi gumpalan itu. Jadi metodenya memang metode gumpalan. Jadi yang seperti yang ini, yang tadi, ya metode gumpalan itu ya seperti ini. Wes pokoknya dianggap saja ya segini nih, gitu. Peristiwanya itu. Nah nanti ada beberapa hal yang mempersyaratkan mana yang boleh dimasukkan di dalam metode gumpalan ini atau tidak. Ya, oke, teruskan. Ya, kan? Seterusnya persamaan 5.10 memenuhi. Apa itu 5.10? Is satisfied berarti kan memenuhi, Pak. Nah ya, itu persamaan apa itu? 5.10 itu. Itu persamaan yang di rumus yang di teorinya mungkin ya, Pak? Iya, betul.
Jadi ini karena D tidak diketahui, maka diperlukan ini ya, diperlukan D dulu ya, supaya bisa diselesaikan. Nggih. Persamaan 5, 10. Persamaan 5, 10 itu di sini biot number. Jadi untuk ini ceritanya di sini, di analisis ini, untuk menyelesaikan metode ini, ya, untuk menyelesaikan metode ini, kita itu mencari ini harga ini, biot number ini. Biot number ini kalau di persamaannya itu sama dengan L T per A, persamaannya. Ini 5, 10. Oke, terus kemudian Selanjutnya, namun pendekatan yang masuk akal adalah dengan menggunakan metode untuk menentukan diameter dan kemudian menentukan apakah kriteria tersebut terpenuhi dengan menggunakan rumus AS sama dengan VD kuadrat dan V sama dengan VD pangkat 3/6 nah kalau untuk yang yang berbentuk bola, Pak. Kalau yang ini persamaan berapa ini? Ini itu diambil dari persamaan 5.7, Pak. 5.7. Oke. Nah, 5.7 itu isinya apa? 5.7 itu persamaannya ini per A kali A kali Rho kali P kali C. Samanya ini. H kita sudah punya. Kemudian A ini luas. Kemudian Rho ini kita juga sudah punya. Jenis. Terus pi D pangkat 3/6 ini volume. Ya, kemudian C ini kita juga sudah punya harganya. Sehingga ketika kita masukkan di sini, harga-harga ini kita menentukan berapa diameter dari diameter dari bola tadi. Kan kita menganggap junction tadi bola. Oke ya, jadi ini jelas ya, ini asal usulnya D ini itu dari sini. Jadi kalau Anda bingung ya ini dimasukkan semua, tapi D-nya ditinggal. Sehingga nanti kita punya D kuadrat dan D pangkat 3. Ini kalau kita coret di sini, ya, ini berarti tinggal D saja. Tinggal kita masukkan, maka kita dapat harga diameter ini. Ini yang ini kan H ini. Ini tau tadi, ini ya. Tau 1. Kemudian ini Rho. Yang ini apa ini? C ya? Iya, C, Pak. Oke. Nah. Jadi sekarang kita menemukan D itu harganya adalah 7,5.
06 kali 10 pangkat 4. Oke, selanjutnya. Lalu dengan LC sama dengan R0 L3 Per 3. Ini I3, R0 Pak. per I3. 3 ya. Oh, per 3. Ya, R0 per 3. Tapi nggak kayak garis miring mirip L, Pak. Iya. Ini per 3, jangan keliru ini. R0 per 3. Oh iya, per 3. Lalu Menggunakan persamaan. dengan menggunakan persamaan 5.10. Nah, ini ya. Ini persamaan. BI. H kali L. LC-nya ini tadi R0 per 3. R0 per 3. Nah, harga R itu berapa? R itu apa, Pak? R itu adalah jari-jari. Jari-jarinya, Pak. Iya, jari-jarinya ini. Tuh. Sehingga kalau kita masukkan harga di sini, H itu kita masukkan ini. Ini H. Itu ya. Ini R, R0. Ini R0. Ini kan setengah dari ini. Kemudian ini per 3 di sini. Nah, ini per 3. Kemudian ini harga K. Sehingga kita menemukan biot number-nya itu sekian. Apa artinya dari angka ini? Arti dari angka yang mana, Pak? Ini, yang itu. Angka dari ini. Angka biot ini loh. Kalau angka biot itu tidak ada satuannya ya, Pak? Betul, tidak ada. Karena ini di sini habis semua ini. Ini Oh ya. iya. Kalau ini watt, ini kan Habis. lah kan. Kemudian ini meter kuadrat, ini juga hilang dengan ini. Kelvin juga hilang. Ini apa ini? Arti dari angka ini apa? Ini adalah persyaratan untuk bisa digunakan metode Lam kapasitansi itu adalah kalau biot number-nya itu jauh lebih kecil dari 1. Karena kalau biot number-nya itu lebih dari 1 atau sama dengan 1 atau lebih, maka metode ini itu nggak bisa dipakai, harus pakai metode yang lain. Itu ya Mas, arti dari ini ya. Oke, Pak. Nah, ini kenapa ini penting saya jelaskan, karena nanti Anda itu pada waktu mendesain ini termokouple itu ngerti cara desainnya dan cara menghitungnya. Selanjutnya, oke, kita sudah menemukan biotnya sehingga kita memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode Lam kapasitas. Oke, sekarang berikutnya Mas. Lanjut ke analisa kedua. Berdasarkan persamaan 5.5, waktu yang dibutuhkan sambungan untuk mencapai T sama atau suhu sama dengan 199 derajat Celcius adalah T sama dengan rho. T ini apa T? T-nya waktu, Pak. Waktu, oke. Terus?
T Ini sama dengan sebentar, ini persamaan coba 5T5 ini apa sebenarnya? Persamaan 5,5 ya. 5,5 ini persamaannya adalah T sama dengan rho kali volume kali C ini dibagi H kali luas permukaan. Ya, kemudian dikalikan dengan ln. Nah, ini kita TKI dibagi. Nah, ini supaya tahu itu. Ini rho, ya ini rho. Saya ganti warnanya dulu. Ini rho ya. Ini rho. Rho. Kemudian ini P, ya. Ini C. Sama ya. Ini rho, ini P, ini C. Kemudian ini H, ini A, gitu ya. Nah, kemudian yang disebut dengan theta I ini, theta I ini itu adalah selisih antara temperatur bola, ya, temperatur di dalam bola dengan temperatur streamnya, ya, gas stream. Sedangkan T itu adalah temperatur pada saat ini, ya, pada saat T ini, temperaturnya. Yang kita cari kan sampai 199. Nah, maka ini harga T nanti itu adalah 199. Sedangkan T untuk stream ini itu 200. rumusnya itu ada lennya ya Pak? Ya, ada lem ini. Nah, ini ada lem. Ini ada lem di sini. Ini ada lem. Sehingga nanti kita tinggal menghitung saja ini rho, ini volume, ini ada kalor jenisnya dibagi 6 ini ya, dibagi 6 ini, dibagi 6, kemudian dikalikan dengan H. Ini TI tadi ya, itu temperatur bola itu 25. Ini temperatur streamnya, ini T tadi yang sering disebut T infinity tadi bukan ya. Ini temperatur streamnya aja, temperatur fluida. Kemudian ini adalah temperatur pada saat waktu T. Nah, ketika kita mencari T, maka kita menemukan harganya adalah 5,2 sekon. Ini kira-kira tahu nggak ini? Apa artinya ini? 5,2 sekon. Waktu itunya Pak, waktu yang digunakan untuk mencapai suhunya kan Pak? Betul. Nah, kalau di pengukuran maksudnya apa ini? Kalau di pengukuran berarti waktu mungkin yang dibutuh sambungan termokabelnya itu dapat mendeteksi suhunya selama 5 detik itu ya Pak ya? Bukan. Ini ya mungkin maksudnya mungkin begitu ya. Ini maksudnya ini lag. Kalau Anda pernah ya, kalau main game gitu, terus kita ngomong nge-lag gitu ya. Oke Pak. Nah, Hack. itu. Jadi maksudnya begini, termokopel itu kan alat ukur, itu kan ada meterannya. Alat ukur itu ada meterannya. Dan meterannya kan ada angkanya kan di sini, ada 100 dan seterusnya gitu ya. Nah,
Untuk mengukur sampai 200 derajat Celcius, ini supaya di sini itu menunjukkan 200 derajat Celcius, itu butuh waktu lebih dari 5,2 detik. Jadi kita mesti harus menunggu dulu. Kita harus menunggu dulu sampai lebih dari 5,2 detik, barulah di sini menunjukkan angka yang sebenarnya. Itu sebabnya ketika Anda praktikum nanti atau mengukur sesuatu menggunakan peralatan elektronik, itu tidak boleh tergesa-gesa. Cepat-cepat tidak boleh. Jadi kita mesti harus menunggu supaya angkanya ini stabil. Jadi kalau misalnya angka ini sudah menunjukkan 199 terus menerus, ya berarti ini temperaturnya 199 derajat Celcius. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terus berikutnya. Nah, ini kita punya satuan yang berbeda ini di sini. Di sini Kelvin. Tapi di sini itu Celcius. Pertanyaannya, kenapa dibolehkan? Ada yang tahu? Karena Kelvin sudah dicoret dengan Kelvin bawahnya, Pak. Bukan, maksudnya begini, misalnya Q itu, nah, untuk itu kan dihitung berdasarkan begini. Ya, ini, sebentar. Misalnya kita kalau di ini kita pakainya di kecil ini. Sama dengan M C kali T1 min T ini misalnya inilah. Nah, kalau kita menghitung di sini, M ini kan massa ini. Nah, kalau ada titiknya begini, berarti ini massa kecepatan aliran massa, kilogram per sekon. Nah, C ini kan satuannya, ini kan. Nah, satuannya itu Joule per kilogram Kelvin. Tapi T1 dan T ini itu boleh pakai Celcius. Misalnya 25 dikurangi 200. Kenapa dibolehkan? Supaya tidak bingung, karena ini ada Kelvin, ternyata ngitung-hitungnya pakai Celcius. Ini alasannya simple. Karena disamakan satuannya, Pak. Nah, ini nggak disamakan satuannya. Karena gini, skala Kelvin dengan skala Celcius itu sama. Jadi kalau Celcius naik 1 derajat, di Kelvin juga sama, naik 1 derajat. Misalnya 25 ini ini selisihnya berarti minus 175 ya. Nah, sekarang kalau kita konversi ke dalam Kelvin, 25 derajat itu berapa? 298, Pak. 298. Ada yang belum tahu ini kenapa 298? Tinggal ditambah 273 ya, Pak? Iya, betul. Ditambah 273. Terus kemudian kalau 200 berarti 473. Selisihnya kan sama ini. Minus 175. Itu ya. Karena skalanya sama, Celcius dengan Kelvin. Tapi kalau misalnya Celciusnya ini sendirian, ya Anda harus mengkonversi menjadi Kelvin. Misalnya pada persamaan gas ideal.
ya, persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. P ini volume, ini P ini tekanan, ini V ini volume jenis, kemudian N ini jumlah molekul, R ini tetapan gas ideal. Nah, T ini mesti harus dalam Kelvin. Jadi nggak bisa Anda masukkan misalnya 25 ini masukkan ke sini nggak bisa, harus dimasukkan 298. Tuh. Oke, jelas ya. Jadi T ini itu disebut sebagai waktu respon. Untuk mengukur sampai 200 itu butuh waktu sebanyak ini. Oke, masih ada yang ditanyakan? Berikutnya itu contoh 5 berapa ya? 5 saya pilihkan yang mudah. 53, Pak. 5. Oh, bukan ini ya? Lima tiga atau 55? Halo? 53, Pak. Oh, 53. Kelompok 4. Oke. Ya. 53. Ya, ini lumayan panjang soalnya. Ya, ini sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu mendeteksi temperatur. Nah, sekarang di sini juga memperhitungkan radiasi. Bedanya hanya itu. Kemudian juga membutuhkan waktu yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan curing ini apa? Ada yang tahu? Selama bukan ya, Pak? Nah, ini ceritanya begini. Ini ada yang kelompok 4 ini. Coba cerita. Ini ceritanya itu ada panel aluminium ya, paduan aluminium dengan sifat-sifat seperti ini. Kemudian kedua sisinya itu di-coating ya, dilapisi pakai epoksi yang harus, nah ini cure ini itu dipanaskan ya. Dipanaskan minimal 150 derajat ke atas, paling sedikit 5 menit. Nah,
lini produksi ya, tempat produksi untuk pemanasan ini itu melakukan 2 langkah. Langkah pertama itu pemanasan menggunakan oven besar. Oven besar dengan udara. Udara temperaturnya 175 derajat Celcius. Ini diberi tanda ini ya. Nah ini koma 0. Kemudian dengan koefisien konveksi sebesar H0. Langkah kedua itu didinginkan. Didinginkan menggunakan ruang besar dengan udara 25 derajat Celcius dengan koefisien konveksi 10 watt per meter kuadrat Kelvin. Nah ini proses pemanasan itu butuh waktu TE. Ya. Kemudian dia butuh waktu TC untuk mencapai temperatur 150 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, 5 menit ini 300 sekon, ya, sehingga waktu totalnya itu TE tambah TC tambah 300 sekon. Nah, lapisannya itu punya emisivitas itu 0,8. Artinya dia itu memancarkan radiasi, itu kemampuan memancarkan radiasi, efisiensinya itu 0,8. Nah, ini temperatur dari oven dan dinding kamar itu 175 dan 25. Kalau panel itu ditaruh di mana di dalam oven, temperatur awalnya panel tadi 25 derajat Celcius, kemudian dikeluarkan dari ruangan pendinginan tadi pada temperatur 37 derajat Celcius, berapa waktu yang diperlukan untuk 2 langkah pemanasan. Jadi ini kalau di heat treatment ini pemanasan. Ini kan heat treatment. Oke, itu saja ya. Jadi yang dipengaruhi adalah sekarang melibatkan radiasi. Oke. Ini panelnya. Ini panelnya ya, ini panelnya. Kemudian di bagian ini, di sini dan di sini itu dilapisi epoksi dengan emisivitas 0,8. Nah, kemudian di dinding dalam ini itu di oven itu temperatur dindingnya 175. Kemudian arus stream udaranya juga sama 175 derajat Celcius. Temperatur awal aluminium ini 25 derajat Celcius. Ini pemanasan selama T. Kemudian setelah dipanaskan, didinginkan. Ya, didinginkan supaya temperatur di sini jadi 37 derajat Celcius. Nah, ini dipanaskan, kemudian setelah itu didinginkan supaya temperaturnya 37 derajat Celcius. Tujuannya supaya bisa dipegang, ya, tidak kepanasan. Nah, streamnya itu 25 derajat Celcius. Masing-masing punya H0 dan AC. HO ini oven, ini ya cooling. Nah, dia juga punya dindingnya di sini, dinding kamar pendinginan, ruang pendinginan itu 25 derajat Celcius. Nah, artinya gini, yang ingin saya jelaskan di sini adalah
temperatur ini di dalam sini itu kan TI. Dari dinding ini, dari dinding epoksi ini, itu dia konveksi ke sana. Ya, konveksi. Ini juga sama, dari dinding sini, sebelah sini, itu juga konveksi. Ya, ke sana. Ini konveksi. Nah, tetapi di samping konveksi, dinding ini itu juga memancarkan radiasi. Sini. Nah, saya ganti warnanya aja. Nah, ini radiasi. Nah, ini radiasi. Maaf ini kebalik ya. Kebalik. Maaf ini kebalik. Maksudnya gini. Kalau di sini TI karena ini kan dipanaskan. Dipanaskan berarti ada kalor yang masuk ke sini dari dinding ini, masuk ke sini. Ya. Ini konveksi ya. Ini konveksi. Nah, kemudian dari dinding ini ke permukaan ini radiasi. Itu ya, karena pemanasan. Nah, kalau pendinginan tadi dibalik. Ya, karena ini didinginkan, maka nanti ada radiasi ke sini. Sampai temperaturnya 25 derajat Celcius juga. Di samping itu juga ada konveksi. Nah, ini terbawa. Oke. Prinsipnya hanya itu. Nah, sekarang kita diminta untuk menghitung waktu total. Waktu total. Mulai dari masuk ke oven sampai dia temperaturnya 37 derajat Celcius. Nah, ini asumsinya juga sama. Ya, jadi panelnya itu konstan di semua tempat. Meskipun kita tahu kalau pas kita mempelajari sirip seperti ini, temperatur di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini beda. Tapi ini kita anggap semua temperatur di sini dan di sini itu konstan. Kemudian biasanya kalau suatu material itu diberi lapisan, nah diberi lapisan seperti ini, maka ini ada hambatan sebesar R, gitu, yang menghambat perpindahan kalor konduksi. Nah ini diabaikan R-nya, ya, thermal resistance-nya. Ini juga sama, propertiesnya juga dianggap konstan. Ya, saya kira itu ya yang hal penting yang bisa dipakai untuk menghitung. Ini sama, kita menggunakan hitungan biot juga. Jadi selama ini biot number-nya itu lebih kecil dari 1, maka kita bisa menggunakan metode LAM. Oke, persamaan-persamaannya juga masih sama ya, hanya ini ditambahkan dengan persamaan radiasi. Ini persamaan yang sederhana, jadi tidak sulit ini. Ini mudah. Ini juga sudah diberi petunjuk. Ini persamaan 15, bahkan yang di sini itu sudah
ditunjukkan persamaan 1,9 di dasar di pengantar perpindahan kalor. Jadi sudah kita hitung-hitungannya masih sama. Nah, kalau kita plot ke sini, itu prosesnya seperti ini. Kita plot dari 25 derajat, tadi awalnya kan 25 derajat Celcius. Ketika kita masukkan ke dalam ruangan dengan temperatur 175 derajat Celcius, maka ada pemanasan seperti ini. Pemanasan. Nah, kemudian ketika didinginkan, nah, prosesnya seperti ini. Ini T ini berarti ke sana waktunya makin lama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi sebenarnya semua sederhana ini, tidak ada yang sulit ya. Ini mudah. Jadi sebenarnya perpindahan kalor itu simple. Oke, nah silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri, jam 6 persis ini. Nah, sama juga soal yang lain yang tidak di dalam kelompok itu juga sama, yang mudah mengerjakannya. Permisi Pak, untuk PPT-nya itu nanti kita kumpulkan atau gimana nih Pak? Yang dikumpulkan kan ini ya, PDF itu ya hasil pekerjaan Anda ya. Dalam bentuk PDF Pak. Iya. Nah, Baik Pak. itu saja. Jadi nanti kalau ada yang kurang ya silakan diperbaiki. Di-upload di e-learning nggih. Iya, betul. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, cukup ya. Kita minggu depan akan membahas khusus konveksi. Konveksi itu ada dua. Konveksi itu perpindahan kalor, saya bahas sedikit ya. Jadi konveksi itu ada dua macam. Jadi konveksi yang pertama gini, pengertian konveksi dulu supaya tidak lupa dan tidak salah. Konveksi itu adalah perpindahan kalor dari permukaan suatu benda, ya, benda padat, ke fluida. Jadi ini fluida. Ingat ya, ini yang penting pengertiannya adalah permukaan. Biasanya benda padat, tapi nanti dalam penerapannya bisa saja benda cair, benda segala macam ya. Tapi yang jelas ini adalah yang disebut dengan konveksi itu perpindahan kalor dari permukaan benda padat ke fluida atau sebaliknya. Boleh seperti itu. Nah, konveksi itu ada dua macam. Yang pertama itu hanya kalor saja yang berpindah. Nah, sedangkan yang kedua itu tidak hanya kalor. Ya, jadi kalau ini hanya kalor, sedangkan yang satunya itu kalor plus massa. Jadi ada massa yang ikut pindah gitu ke sana. Jadi misalnya kalau ini basah, ya permukaan ini basah, ketika ada perpindahan kalor ke sini, maka
tidak hanya kalornya yang berpindah, tapi juga materialnya ikut pindah. Oke, itu yang pengantar untuk minggu depan. Ya, silakan Anda cari-cari nanti seperti apa sih sebenarnya konveksi itu, karena ini penting untuk desain penukar kalor, ya, untuk boiler, untuk kondenser, nanti penerapannya macam-macam. Diharapkan sih Anda nanti di akhir semester ini sudah bisa mendesain heat exchanger, ya, penukar kalor yang sederhana. Ya, mudah-mudahan kesampaian. Ya, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Nah, kita ketemu lagi Selasa depan. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.